Ini sudah karbon, ini belum. Sudah dicicil loh. Itu nggak enaknya nggak bisa sepedaan. Belanjanya yang jalan. Nah, Om, ini kalau ini nanti diganti yang itu buat apa, Om? Ada proyek lain, Om. Oh. Ada prototipe lain yang mau dicoba ya. Nah, ini cranknya. Aku bawa tas kosong soalnya di sini. Teman-teman, hari ini Senin tanggal 12 Januari 2026. 31 hari setelah saya operasi ganti lutut kanan, tanggal 12 Desember 2025. Ini akan jadi pertama kali saya kembali bersepeda di jalan 1 bulan setelah operasi. Progres seminggu terakhir sangat menyenangkan buat saya karena 2 minggu pertama struggle untuk mengembalikan mobilitas lutut. Tapi seminggu terakhir, minggu ketiga sampai minggu keempat itu progresnya cepat banget. Minggu ketiga sudah mulai sepeda di trainer, dan sekarang minggu keempat, setelah minggu keempat bisa ke jalan. Tapi saya masih sangat hati-hati, jadi saya sekarang ada di Jabon kalau nggak salah namanya. Ini perbatasan Sidoarjo dan Pasuruan. Karena ada bencana lumpur lapindo dulu, ini ada jalan yang lurus panjang yang terputus pada dasarnya dulu. Sejak tahun 2014 ini adalah rute komunitas saya dulu, SRBC, tempat latihan flat. Belakangan banyak dipakai balapan dan banyak dipakai anak-anak atlet juga untuk latihan cepet-cepetan, khususnya di flat. Saya dulu pernah kom di sini tahun 2016. Kenapa di sini? Yaitu karena lurus, flat, panjang, dan relatif sepi, dalam artian bukan lalu lintas normal. Khawatirnya kan kalau lalu lintas normal, refleks saya belum bagus, kaki saya belum bisa cepat untuk turun. Jadi milih di sini. Moga-moga bisa 1 lap. Jadi kalau ke sana lurus itu 15 kilo, balik lagi 15 kilo, moga-moga bisa kuat 30 kilo, bisa dalam 1 jam lebih dikit. Jadi speed nggak penting, yang penting buat saya adalah kembali ke jalan. Jadi terima kasih doanya teman-teman, terima kasih yang nyemangati semua. Ini juga moga-moga juga bisa menyemangati teman-teman yang lain juga, bahwa cedera, operasi atau apapun itu, kalau kita mau, kalau kita niat, kalau programnya benar, kita bisa kembali seperti semula. Dan ini moga-moga langkah awal. Lutut kanan saya sekarang sudah harusnya sudah lebih baik dari dulu. Ke depannya ya moga-moga bisa segera kembali goes normal di tahun 2026. Pertama kali pakai sepeda gravel, jadi ban 32 single chainring biar aman, biar nggak banyak bingung. Ini loading juga ternyata. Mas mau ngaji mas mau? Coba. Tak jelas juga. Bismillah. Ayo, awal-awal ya. Udah 26 km per jam. Pelan-pelan.
RPM, speed 2627. Kali berapa? 30 km per jam. Speed sudah bisa 30 km per jam. Badan sudah di atas 80 RPM. Anginnya kencang. Anginnya kencang. Mantap. Stop. Bagus. Soalnya tidak jadi apa-apa. Luar biasa. Kayak nggak habis operasi, normal-normal aja putarannya. Kayak nggak terjadi apa-apa. Jangan ngasih kendor. Kaki juga oke. Terus mantap, luar biasa. Sekarang Selasa. Sudut kaki sudah oke. Rebuk, surya mas ya. Top, keren. Sip. Kurang Lumayan, seneng banget. Terakhir bisa berapa tadi? 35 km per jam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Ternyata lututnya lebih baik dari yang saya bayangkan. Terima kasih Dokter Terry, terima kasih timnya Asep, Andika, Dito yang visio sabar sebulan terakhir. Lega. Tinggal lurusnya kurang 3 derajat. Jadi belum bisa lurus 100%, tapi tinggal dikit, tapi otot-ototnya sudah aktif semua. 15 kilo non-stop di depan. Average 27 km per jam, cadence sudah bisa nyaman di atas 80. Alhamdulillah. Terus sedikit yang dirasakan mas, sedikit yang dirasakan kendalanya apa? Kaku. Kayak 5 menit pertama itu kayak ankle-nya nggak mau naik, jadi ankle-nya gini terus. Nanti kalau sudah otot pahanya sudah aktif, udah kayak gitu. Jadi butuh 5 menit. dari belakang Ya kayaknya gini. Tapi ya sampai akhir kan masih belum bisa kayak gini betul. Jadi nanti pasti efeknya pasti harus fitting lagi, karena kan
dulu lututnya kolaps, sekarang lututnya lebih netral. Iya. Untuk rasa nyeri nggak ada? Nggak ada nyeri, nggak ada sakit, cuman kaku aja. Kaku di, khususnya di awal-awal, kaku di ankle, kaku di hip ya, di pinggul. Kalau di lututnya cuman kerasa tebel gitu aja, belum lemes. Tapi yes, Luar biasa. sesuai target kan? 12 Januari goes di jalan. Perkiraanku malah untuk kembali satu bulan setengah untuk kembali normal ya. Ternyata perkiraan Belum normal cepat ini. sekali. Belum normal ini. Oh, normal ya. Bulan 2 hari ini ya? Sebulan sehari. Sehari ya? Iya, hari ke-31 ini. Oh, jadi kayak kemarin pas sebulan aja. Harusnya kemarin kan, cuman kan kecapean habis Persebaya sepak bola batal. Nah, Tapi kemarin kan istirahatnya enak, tadi malam istirahat enak, hari ini harus keluar, harus segera. Wah ini kalau kayak gini 6 minggu pandaan Hari Rabu loh, enteng. gede kayaknya. Enggak kalau nanjak mungkin Rebu bisa surya. bisa nanjak. Enggak lah. Jangan dipaksa dulu, step by step. Pandaan dulu. Ya tapi kalau memang minggu ini lancar, weekend nanti bisa Pondo ini, bisa ke Patung Macan. Ada macam. Tapi ya berhenti kayak gitu. Ini recovery apa pemulihan sebenarnya Mas? Pemulihan. Iya, pemulihan. Cepat sekali. Luar biasa. Ya, ini orang olahraga kan gitu. Pemulihan pasti cepat. Ngalahin Kohai. Iyalah umur 73, 75. Kurang ajar, aku disamakan kayak orang umur 75 tahun. Nanjak masih kalah sama Kohai, cuman. Enggak, perasaanku waktu pertama start, perkiraanku aku agak nggak tega gitu ya. Jangan-jangan masih nyeri atau gimana. Ternyata Los ya? iya, setelah beberapa menit beneran nih kok halus. Cuman butuh 5-10 menit untuk pinggulnya. Jadi kayak kan karena ini belum bisa normal dan paha ini masih belum, kan PR terakhirnya kan ini quadricep. Jadi masih nahan, tapi begitu lemes ankle-nya naik udah langsung. Waktu di trainer juga kayak gitu. Makanya pakai klit MTB kan supaya lebih gampang keluar masuknya. Kalau pakai trainer jujur ini yang nggak ada kelihatan waktu pakai indoor di rumah itu kan itu pakai klit road. Itu sebenarnya kalau nyopot sepatunya masih nyangkut, kakinya yang keluar karena nggak kuat untuk ankle-nya belum kuat untuk nekuk keluar. Berarti hari ini kita nggak usah nari. Yo. 30 PP. PNDW. Berarti sekalian tes. Nanti malam apa yang terjadi? Kita tunggu kabarnya. Nanti siang jadwalnya visio sih, jadi kita lihat tuh. Tapi ada, ini udah super happy. Iya. Super happy. Keren. 2 masih ada 1 2. Ayo. Aku alon-alon recovery ya. Capek tapi happy. Setengah kilo, 1 jam 17 menit, average speed hampir 24, top speed 35, lumayan. 1 bulan setelah ganti lutut. Habis ini ngapain ya? Untuk hari ini ya menurut saya bagus sekali. Itu kita sebagai teman yang merasakan senang, kita bangga. Selama 1 bulan kita nggak goes bareng. Jadi hari ini dan untuk hari kedepannya lagi kita mudah-mudahan bisa goes lagi dan siap buli-bulian lagi. Terima kasih.
Ya teman-teman tadi sudah lihat, alhamdulillah setelah 1 bulan saya bisa kembali sepedaan di jalan. Banyak yang komen di Instagram Main Sepeda waktu kita posting juga reelsnya, dan ada yang perhatian ya, kalau yang ngerti sepeda itu pasti ngelihat, Mas kaki kanannya masih jinjit ya. Bener itu, memang masih belum lentur seperti normal, jadi masih ada jinjitnya. Itu Dedi mekanik kita juga bilang, masih jinjit ya Mas, aku lihat di video kayak gitu. Jadi ya, tapi kan aku bangga gitu, karena targetku dulu kan 12 Januari, kan operasinya 12 Desember, 12 Januari goes di jalan kan. Walaupun targetnya waktu itu kan 2 minggu goes di trainer, 1 bulan goes di jalan. Itu sebenarnya agak terlambat, baru 3 minggu goes di trainer, tapi setelah 4 minggu goes di jalan, jadi mencapai target. Itu sesuai anjuran dokter? Dokternya cuma bilang, puji Tuhan. Sama. Soalnya jawab apapun ke kamu, itu tetap salah dokternya. Jadi, dia cuma jawab yang puji Tuhan. Nah, syukur, hebat, gitu toh, ya. Nggak, malah dia bilang, waktu saya indoor 1 jam, ngerol 1 jam, dia bilang, wih, 1 jam ya gitu. Loh dokternya lo nggak tahu. Maksudnya dokternya, oh bisa ya kayak gitu kan. Berarti kan, tapi saya tanya, ini normal nggak dok? Dokter Terry bilang, ya abnormal, dia bilang kayak gitu. Biasanya 1 bulan baru copot tongkat, kamu sudah sepedaan di jalan kayak gitu. Itu loh. Jadi ini ada ranah di mana dibatasi. Anda kalau dengar dari awal, itu moral ceritanya di terakhir. Yang lain 1 bulan baru lepas tongkat. Ya. Yang ini sudah sepedaan di jalan. Kalau nanti lutut kanannya itu tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya, masih kalah sama kakek-kakek viral itu, ya itu salahnya sendiri. Ya. Jadi tolong jangan, kalau tidak yakin jangan ditiru. Ya. Kalau dokter tadi jawabannya bagus kan, maksudnya untuk ranah ortopedi, Ya. selama otot kuat, tulang kuat, nggak masalah. Gitu. Jadi Benar. dia nggak ngomong saraf. Ya. Benar. Selama otot kuat Dan tulang kuat, itu nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi kan bener, Gatot Kaca juga diomongin gitu waktu perang. Selama kon menangan, ya nggak apa-apa, tempuro terus, geluto terus, pokok menang. Pokok menang. Ya. ya, tapi ya ada teman-teman bahwa itu juga kan motivasi, saya selalu motivasi sendiri kan. Dulu kalau waktu saya dulu patah metakarpal, ini dulu pernah patah, belok ngambil bidon jatuh, ini patah, kiwir-kiwir, operasi hari Minggu, Selasa sudah sepedaan. Karena kan cuman ini. Terus waktu supraspinatus, rotator saya dulu putus, di baut 3, 2 minggu sudah goes, minggu ketiga sudah balapan kriterium di JI Expo di Jakarta waktu itu, tahun 2015. Tahun 2018 saya ditabrak motor di Porong, Sidoarjo, patah 5 tulang, depan, belakang sama 3 rusuk. Hari ke-24, 3 minggu lebih 3 hari, saya sudah goes di jalan. Ya. Nah ini paling lama saya ini, setelah operasi 31 hari baru sepedaan. Jadi ini sudah rekor terlama sebenarnya. Untuk tidak sepedaan. Untuk tidak sepedaan, di jalan. Untuk catatan, tadi pagi saya itu dikirimi orang postingan. Postingannya World Fun Art. World Fun Art itu sepedaan di trainer, temennya anaknya main dino-dinoan plastik itu. Ternyata Fun Art ini baru patah tulang sekitar ankle ya. Patah tulang ankle, dia harus cepat recovery supaya cepat tanding. Itu atlet. Nah, ini 99% itu bukan atlet. Jadi Anda tidak perlu niru itu kalau bukan atlet. Karena atlet itu kalau tidak sepedaan, argonya tidak jalan. Iya. Dulu kalau Om Rudi Cepu dulu kan kalau tarung sama Juwanto, balapan kan dulu sering ketemu satu kelas, karena dulu kan pembagian kelasnya nggak sebanyak sekarang. Terus habis itu, aku nih nggak bisa ngalahin Juwanto, gimana caranya? Gampang, kamu kan pengen menang. Juwanto butuh menang. Ya. Di mana-mana butuh mengalahkan pengen ya. Oh. Jadi kalau mau mengalahkan Juwanto, jualan tokomu. Semua habis itu balapan. Menang. Kalau kalah cari orang ini. Iya. Jadi teman-teman intinya saya ingin aja lah, bukan ingin sombong-sombongan, tapi ingin apa ya? Songong-songongan.
ingin nunjukin kalau kita punya target dan kita fokus dan kita berusaha itu ketemu jalannya gitu. Tapi ya memang harus diakui dulu pernah Dokter Heri sama Dokter Heri Suroto dulu yang operasi tangan saya bilang memang nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi ada 3 elemen. Ini kata Dokter Heri ya waktu itu, Dokter Heri Suroto. Dokter Heri Suroto ini seniornya Heri. Aku mau tahu lengkap nggak? Coba nomor 1. Orangnya harus fit. Oke. Jadi kondisinya harus fit. Jadi dia harus sebelum kejadian atau sebelum cedera atau apa memang kondisinya fit. Terus 2 motivasinya, maksudnya mindsetnya. Masuk. Mindsetnya harus go, harus berani. Nomor 3 penanganannya memang disiplin fisio dan penanganannya. Jadi yang nggak kelihatan kan sakitnya waktu fisio, sakitnya waktu ini saja sampai sekarang. Ini kalau dilihat sebenarnya ini belum lurus ya. Ini minggu kelima, ini masih 3 derajat dari lurus. Jadi memang belum kaki bukan tengah ya, bukan yang kanan ini. Kalau yang itu kenceng bukan lurus. Ya, ini belum lurus 100% tapi sudah menuju ke sana. Tapi nanti kalau sudah lurus itu akan lebih nyaman. Jadi masih harus mengaktifkan paha. Makanya orang lihat kok masih jinjit-jinjit dikit gitu. Tak tambahi nomor 4. Ya. Dia sendiri nggak tahu. Apa itu? Bundanya. Bunda itu maksudnya? Bunda Ivo. Bunda Ivo, istri itu. Dia nggak ngomong itu. Ya, karena apa? Karena ada satu sesi itu waktu saya sepedaan yang awal itu ngomong, loh kamu kok di sini? Iya, katanya Ivo bayi besarnya lagi rewel kesakitan, jadi dia nggak sepedaan. Nah itu, nggak semua orang punya orang yang bisa merawat 24 jam. Itu yang mahal. Ya, jadi kalau mau tanya ngerawatnya gimana? DM Ivo. Ya. Kalau ditanya memang sakitnya memang visionya, tapi kan waktu habis operasi itu kan saya nggak bilang, karena kan masih ada obat biosnya segala macam. Ada 2 yang dibilang antara sakit atau nggak enak. Saya belum bisa membedakan. Sebenarnya bukan sakit sebenarnya. Yang satu waktu copot kateter. Jadi di rumah sakit itu operasinya kan nggak kerasa kita di Nah dulu waktu dioperasi kan nggak kerasa kan? Nggak kerasa kan, karena apa, kita dibius. Kemudian habis itu kan ada biusnya, jadi ada obat penahan sakit, jadi kita paling nggak nyaman gitu aja. Nyopot kateter itu 3 detik paling menyebalkan saya selama 2025. Mengalahkan menyebalkannya goes 1.500 kilo. 3 detik. Kateter itu apa? Untuk yang nggak tahu. Selang. Yang masuk ke dalam. Untuk memudahkan kita, jadi itu otomatisasi kencing. Ya, mulai agak ada gambaran. Itu otomatisasi buang air kecil, jadi saya nggak harus ke toilet. Jadi supaya nggak tumpah, selangnya harus dilepas, masuk ke dalam. Nah, biasanya yang masuk itunya sekarang itunya dimasuki selang. Iya, dan dimasukkannya kan waktu dibius. Jadi kan kita nggak tahu. Nggak kerasa ya. Waktu dilepas kan kita sadar gitu. Jadi, kalau ditanya itu satu yang paling nggak nyaman itu. Tapi kemarin ketemu Om Cipto yang dulu pernah masuk rumah sakit lama juga katanya. Loh, aku dulu saking terbiasanya aku bisa masang lepas sendiri kateter. Gimana caranya aku? Bilang kayak gitu. Itu lebih sakti lagi itu. Jadi lepas kateter itu yang paling. Wah, aku merinding nih. Nggak usah mencontohkan. Iya. Saru-saru. Yang kedua memang minggu kedua mau ke minggu ketiga itu karena posisi kaki kan masih belum bisa lurus. Jadi nggak bisa lurus gini? Iya, lurus gini nggak bisa. Jadi maunya tidur, jadi maunya miring begini. Agak muka. Mau ditekukkan gini belum nyaman, jadi masih kaku gitu. Jadi dan itu bikin tidur nggak enak gitu. Jadi sakitnya itu bukan sakit sebenarnya, nggak nyaman sebenarnya. Nggak nyaman yang nemen. Karena ketika mengkangkang nggak ada gulingnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi kesini nggak enak, kesini nggak enak, nekuk nggak bisa, duduk nggak enak, berdiri nggak enak. Jadi minggu kedua, ketiga. Tapi ya kalau orangnya lebih lentur dari saya mungkin nggak apa-apa kan, saya nggak terlalu lentur. Mungkin Kohai nggak masalah dengan itu. Tapi ibu saya aja saya kaget. Ibu saya kan operasinya bareng, umur 70-an. Saya ke rumah ibu saya, tidurnya enak pakai guling gini. Loh, aku kok nggak bisa, dia bisa. Jadi tiap orang beda-beda gitu. Salah guling. Nah, itu jadi buat teman-teman ini total knee replacement. Kalau ada yang nanya, oh itu putus ACL apa? Putus ACL-nya tahun 2005. 20 tahun kemudian ganti lutut. Tapi sudah lewat, sekarang tinggal fokus bagaimana mengembalikan sepedaannya kembali ke normal. Bedanya dengan patah tangan atau bahu dengan kaki, kalau
patahkan, saya sudah 3 kali operasi, semuanya di atas. Itu masih bisa pakai sling, terus bisa sepedaan indoor. Jadi kardionya terjaga. Ya. Ini kan nggak bisa. Oh. Jadi saya nggak bisa kardio, nggak bisa lari, nggak bisa indoor. Dan itu lebih sulit itu. Karena kan metabolismenya langsung pelan, akhirnya buang air besar sulit, segala macam. Jadi lebih nggak nyaman memang. Tapi sekarang sudah, insya Allah sudah kembali normal gitu ya. Oh ya, ada yang titip kalau komen di main sepeda itu banyak Omri operasi lambung gitu, atau operasi potong usus. Supaya apa? Supaya nggak makannya kebanyakan. Loh, itu katanya ada sungguhan. Ada, itu Iya, ada. Tak kira enggak, katanya ada seseorang yang high figure itu hanya itu enggak bisa gemuk. Loh, kenapa? Karena dulu sakit dipotong, jadi dia enggak bisa gemuk karena Ususnya pendek. Iya. Oh, enak Om bablas langsung gitu ya. Iya sih, cuma janganlah. Jangan. Ya, nanti yang bersandar di perut itu enggak suka. Lupa atas gitu. Dan kalau Omre ususnya dipotong, itu omset UMKM turunnya banyak, teman-teman. Jadi jangan. Jangan. Nanti di balik penampakan yang nggak nyaman buat Anda itu banyak tenan-tenan itu yang bergantung. Iya, bergantung. Bergantung. Nah, oke Omre, kita agak teknis sekarang ya. Ini kita sambung-sambungin. Jadi ada yang nanya juga di IG pakai sepeda apa. Omri juga sempat minjem sepeda ini karena saya nggak tahu lutut saya itu nyaman atau enggak ketika di jalan. Saya milih sepeda titanium karena bisa meredam getaran. Asumsinya supaya lebih nyaman, terus pakai ban 32. Jadi saya pakai sepeda gravel. Ini Wednesday Journey Titanium Evo yang baru. Ini prototype, masih yang pertama. Pembeli pertamanya Pak Dondi. Yeah. Dan ini clean look. Ini sepeda gravel ya, bisa sampai ban 45 lebih. Tapi bisa. Dirty Man boleh di atasnya dong? Boleh. Oh ya. Jadi clean look, sepeda gravel tapi clean look pakai sistem FSA ACR sama seperti Wednesday AC5 atau Titanium Evo kita yang road bike. Terus kemudian forknya juga masih banyak baut-bautnya dan forknya lebih pipih, lebih tipis, lebih aero, ada lubang untuk dinamo juga di sini. Jadi semuanya serba internal. Dan yang baru lagi tubingnya dikecilin kalau dibandingin sama titanium yang lama, jadi lebih ringan, lebih compact, lebih lincah jadinya karena lebih kecil-kecil. Bottom bracketnya sekarang 3D printed, bukan lagi kayak lempengan sekedar dilas. Iya, jadi ini sudah 3D printed bottom bracket, jadi bisa pakai T47 BB-nya, lebih gede, jadi powernya bisa lebih gede. Dan yang paling signifikan dan pembahasan utama kita sekarang, ini kan bukan sepedanya tapi grup setnya, karena ini sudah pakai sistem UDH, jadi RD-nya menjepit frame, bukan disenderkan ke frame. UDH untuk diham? Untuk bukan. Bukan. Oh, bukan. Universal Derailleur Hanger, UDH. Salah singkatan. Jadi mungkin banyak teman-teman yang ngerti atau suka hobi baca-baca soal sepeda, kan belakangan ada standar baru atau malah ada standar sekarang. Ya. Kenapa namanya Universal Derailleur Hanger? Supaya universal. Supaya semuanya pakai. Supaya cukup frame-nya aja, nggak perlu banyak hanger gitu. Kalau buat teman-teman yang nggak paham, sepeda itu biasanya kan di frame itu ada hangernya ya, seperti ini, ada hangernya. Biasanya ditempel di samping gini, kemudian RD-nya nempel ke samping begini. Itu kan standarnya hanger biasanya gitu. Nah, masalahnya kan hanger ini modelnya macam-macam. Ya. Cervelo dengan Pinarello beda, dengan Trek beda, dengan Specialized beda. Ya. Specialized A dengan yang B beda kayak gitu. Yang saya jelaskan yang nambah aja, yang beda itu sebetulnya bukan di sininya. Sama kok Om, punya saya juga gini, bukan. Biasanya di pangkon atasnya ini yang beda, di dudukan frame-nya ini yang beda. Menyesuaikan bentuk frame. Menyesuaikan bentuk frame. Ini di universalkan. Diuniversalkan. Jadi dulu itu saya punya Canyon misalnya, kan Canyon nggak dijual di Indonesia kan, harus pesan online dulu. Betul. Jadi Canyon tipe Aero dengan tipe Ultimate itu hangernya beda. Ya. Jadi saya selalu punya beli ekstra ya, punya 5. Ya. Dan itu yang senang teman-teman yang punya Canyon semua. Saya punya Canyon hanger nomor 18. Oh, saya punya. Punya nomor 25, punya. Jadi memang ininya tuh terlalu banyak macam-macamnya. Dan itu kalau sepedanya misalnya discontinue atau misalnya model itu sudah 10 tahun yang lalu, cari spare-nya kan minta ampun. Sulit, ya. Dan atau dicari yang sama, yang kadang-kadang belum tentu sama betul. Ya. Itu belum tentu bisa kan belum ya? Tentu bisa. Dan itu masalah yang satu. Yang kedua, ini barang disposable. Benar, ya. Kamu sudah matahin berapa seumur hidupmu?
3. At Ya. least itu kan ya? Ya. Aku at least 3 juga lah, mungkin bisa 5 mungkin. Karena apa? Karena kan yang namanya RD dulu, kalau RD itu ini ya, rear derailleur, mindah gear, itu kalau disandarkan di sini, kalau sepedanya jatuhnya ke kanan, Ya, jatuh, bengkok, ininya bengkok atau patah kan ya? Ya. Bengkok atau patah, jatuhnya ke kanan sini, ini bengkok atau patah, sehingga tujuannya memang ini yang patah supaya RD-nya tidak rusak. Jadi ininya yang dikorbankan, bukan RD-nya. Makanya ini harus nyetok biasanya. Nah, ini kalau punya stok nggak masalah. Kalau nggak punya stok, susah. Kita ada teman Rambo, barusan bulan Desember 2025 ikut triathlon Ironman di dekat Perth, di Australia Barat. Nggak finish, karena sepedanya jatuh ke kanan, RD-nya patah. Nggak finish? Gara-gara itu? Jadi nggak sempat nyepeda? Saya nggak tahu sepeda berapa, karena habis itu di grup silent, dia nggak ngomong sama sekali. Oh. Ya, karena kan waktu itu saya bilang kalau nggak finish katanya janji mau main pedal pakai rok dulu. Jadi sampai hari ini belum diwujudkan. Jadi padahal Jupe sudah siap pesankan di Shopee atau Topet itu mau pilih rok yang mana gitu. Sudah disiapkan. Iya. Nggak usah nyari ya? Nggak usah. Dipilihkan. Nah, karena ada kan tinggal klik kalau di marketplace itu rock pedal ukuran besar. Nah, karena orangnya kan Rambo panggilannya. Ya. Itu udah disiapin. Nah, dia nggak finish karena RD-nya patah. Nah, ini selain tadi standarnya modelnya banyak, UDH ini juga selain mengeliminasi opsi-opsi pilihan hanger ini juga supaya lebih kokoh. Jadi dia kalau kehantam dia lebih stabil. Dan ini memang lebih kuat kan dari MTB kan ya, karena kan MTB rata-rata seperti itu, bukan hanya SRAM kan. Ya. Shimano kan juga ada sistem yang bikin dia XTR begitu ya. Di MTB tapi kan ya, betul. Bukan di road. Yang pindah ke fungsinya hampir sama artinya. Yang tipe itu tapi dipakai gear X itu juga sama. Jadi supaya dia mendal kalau kena batu atau kehantam, jadi lebih aman. Nah, ini selain tadi juga untuk jepit seperti itu. Jadi dia lebih kokoh. Nah, otomatis lainnya adalah selain ini lebih kokoh, lebih kuat, juga lebih stabil. Kalau dia lebih stabil, pindah giginya lebih smooth. Pasti. Jadi keunggulannya sistem UDH ini adalah seperti itu. Nah, kebetulan memang sistem UDH ini dipionir oleh SRAM. SRAM ini sejak pandemi lah, dia termasuk yang melompat duluan dalam hal group set. Jadi ini SRAM Rival Access Wireless E1 itu yang shifternya one finger itu yang sudah berkali-kali kita bahas, yang sangat ringan ini, wireless. Dan E1 itu adalah yang terbaru, dan ini yang Explore, XPLR, Explore, itu berarti untuk gravel. Jadi dia one by, tidak perlu FD. Ini ada tempat untuk FD di frame ini, tapi ini tanpa FD, hanya one by, hanya satu chainring. Ini chainringnya depan 42. Ini rival yang baru ya, ada lubangnya, dan ini power meter pakai quark. Jadi ini 42, belakangnya 13 speed, sprocketnya 13 speed. Ini 1046, jadi depan 42, belakang 1046. Nah, UDH-nya SRAM Explore itu semuanya 1046 kalau untuk yang gravel. Dan ini yang rival, jadi rival kan dia ada Apex, Rival, Force, dan Red yang paling mahal. Jadi ini pakai yang rival dan sudah jauh lebih dari cukup. Dan masih wireless, jadi baterainya ada di sini sekarang, terlindungi. Baterainya SRAM ini sejak tahun 2015 nggak berubah ya, jadi visioner banget itu waktu SRAM ETAP pertama keluar tahun 2015 itu ya. 11 tahun yang lalu SRAM pertama kali bikin group set wireless, dan itu baterainya simple seperti ini. Tetap sama sampai sekarang, bahkan nanti yang ke depan pun masih sama, teman bedanya sekarang lebih terproteksi ya, jadi dia terlindungi di dalam RD ini. Dan ini smooth banget, semua nanti akan seperti ini. Nah, ini yang kita nunggu, karena Shimano kan harusnya tahun 2026 ini keluar dengan road baru ya. Atau gravel dia sudah ya, JRF udah. Jadi kita nanti nunggu, karena sekarang sudah banyak produsen frame itu udah ngikuti standar UDH. Trek sudah pakai UDH sama-sama Amerika, Bolo. Terus kemudian Pinarello juga sebagian sudah pakai UDH. Wednesday pun nanti ke depan akan ngarah ke UDH. Jadi ini standar barunya. Jadi untuk mengeliminasi hanger dan juga untuk smoother shifting. Ya intinya maksa yang lain ngikut lah, intinya kayak gitu. Tanya. Ya.
Ini kan UDH pulangannya. Ini kan hangernya. Ya. Kalau SRAM, apa perlu masih pakai hanger? Sudah nggak perlu. Sudah nggak perlu. Ini kalau Anda misalnya beli frame Wednesday Journey Evo ini misalnya, kan dia Ya. UDH. Ya. Apakah kamu harus pakai SRAM? Karena gitu kan? Betul. Enggak, Ya. enggak harus. Oke. Karena kalau beli ini, walaupun ininya UDH, Anda tetap dapat adaptor ini. Sedangkan kalau SRAM, nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kalau Anda pakai grup set SRAM seperti saya, langsung aja tancap ke frame-nya. Das, selesai. Tapi kalau Anda mau masih pengen pakai JRX atau pakai Shimano yang lain atau grup set yang lain, itu Anda dapat ini. Jadi ini yang nanti dipasangkan di frame situ. lalu ditempel ke sini. Jadi walaupun frame ini UDH, tapi kalau Anda pakai sistem lama masih bisa. Jadi langsung dapat bonus ini. Supaya tetap backward compatible itu kan. Ya. Ya ini sebenarnya bukan hanger biasa, ini hanger UDH. Ini adaptor UDH ke hanger. Untuk frame Journey ini. Jadi kalau Anda ngambil Journey ini, Anda bisa langsung UDH atau dapat adaptor ini. Nah ini kebetulan masih prototype, jadi masih secara resmian belum di launching sama Wednesday. Jadi sudah kita pakai. Omri aja baru pakai sekali kemarin, langsum ditanya sama Pak Dondi, "Loh, kamu kok sudah dapat?" Bukan, itu punyanya saya, dipinjam Omri. Betul. Ya, Saya jadi kurang panjang. kurang panjang masih. Ini stemnya masih 11. Kamu Nah, ininya saya beda 4 cm. Oh, jadi kamu pakai upsize lagi nanti berarti? Kalau ini iya. Padahal kamu pakai model yang lama, kamu size-nya di bawah punya aku. Tapi yang lama ininya lebih panjang. Lebih gede sebenarnya. Oh, lebih gede. Lebih gede ya, lebih tubingnya aja lebih gede. Tapi dulu kita pakai stem 12 tuh. Ini kan stemnya pendek 11. Oh, ya lebih panjang. Ya. Sekarang lebih panjang. Lebih panjang. Jadi ini Mungkin karena gosok-gosok jadi panjang. ya ini opsinya. Dan bicara soal ini tadi kan ini sudah saya pakai kemarin. Ini sebenarnya sudah ada. Siap saya mau ganti Om. Nah, saya kemarin, nggak enaknya bengong di rumah sakit nggak bisa sepedaan itu ngekliknya lebih banyak itu. Oh iya. Alamat saya masih sama. Bisa kirim. Ngekliknya lebih banyak. Jadi ini sudah dirakit. Ini sudah saya pakai waktu Malang Century ya. Saya pakai sepeda ini waktu Malang Century. Pakai kurang lebih spek seperti ini, pakai ban 32. Tapi kan karena kita ngetes, ini tes prototipe kita pakai rival, saya sebenarnya sudah pengen pasang force gitu. Jadi ini sama. Ini yang saya maksud tadi. Langsung. Jadi ini RD-nya. Ini frame ya di sini ini. Nah, yang merah ini Frame. Ini kan ganjel ya. Nanti frame-nya di situ. Jadi sudah nggak perlu pakai hanger lagi. Kalau pakai hanger kan seperti ini ya. Tapi ini nggak usah. Ini udah langsung frame-nya langsung nancep. Ini menjepit frame. Ya. Menjepit frame kayak gitu. Nah, ini yang force. Jadi kalau dilihat bedanya ya rival lebih kelihatan lebih simple, force lebih kinclong lah. Ada yang red cuman kemahalan, kayaknya nggak perlu lah. Ini sudah karbon, ini belum, seperti itu. Nah, sudah dicicil loh. Itu nggak enaknya nggak bisa sepedaan, belanjanya yang jalan. Nah, Om, ini kalau ini nanti diganti, yang itu buat apa, Om? Ada proyek lain Om. Ada prototipe lain yang mau dicoba ya. Nah ini kerennya. Aku bawa tas kosong soalnya. Jadi yang rival kan masih metal dan supaya ringan ada lubangnya. Kalau yang Force kan sudah karbon. Jadi ini bedanya. Jadi ini nanti sebentar lagi akan berubah jadi SRAM Force. Oke. Ininya juga sudah datang. Oke. Jadi banyak yang diklik ya. Banyak yang diklik. Ya. Aku juga nunggu ini kampanye lo punya yang baru Om Rey ngeklik atau sudah benar-benar meninggalkan kampanye lo ini? Enggak, soalnya terlalu wow. Terlalu tinggi ya? Iya, dan juga takutnya itu kan kompatibilitasnya sama yang lain itu. Jadi kampanye lo ini benar-benar di persimpangan ya. Dia barusan dalam beberapa tahun terakhir keluar 12 speed wireless, 13 speed wireless. Itu nggak saling nyaut ya. Maksudnya ini nggak bisa dipakai ke sini, ini nggak bisa dipakai ke sini. Ya itu yang menurut saya jeniusnya SRAM sih. Baterainya aja sejak 2015 sama gitu. Shimano yang dia itu baterai yang 11 speed dengan yang 12 speed aja, walaupun sama-sama bentuk spidol, nggak kompatibel. Memang beda, cuma kan memang beda fungsi. Beda fungsi ya. Kalau yang 12 speed kan wireless, kalau yang 11 kan masih pakai kabel. Ya karena masih ada apa yang di bawah stand junctionnya ya. Jadi ya ini SRAM 13 speed, nanti enaknya 13 speed single chainring itu yang nggak bingung pindah-pindah.
Jadi nanti kalau saya gravelan atau apa ya paling pakai sepeda ini. Sebenarnya ada lagi nanti Journey yang karbon itu juga, Journey KS yang karbon itu juga nanti UDH. Sudah lagi Om John barusan balik dari pabrik untuk persiapan itu. Tapi ya itu yang terbaru. Jadi nanti teman-teman opsi ke depan mungkin jangan kaget kalau nanti Shimano pun mungkin nanti grup set barunya mungkin ada cross compatibility-nya dengan UDH. Walaupun mungkin tidak langsung UDH karena beda produsen kan. Jadi itu yang baru di dunia sepeda. Dan ini memang makin menyebalkan karena sekarang semakin beda agama, semakin polarisasi ya. Yang ini begini, yang ini begini. Gitu. Kampanye lo udah nggak tahu di mana sekarang. Itu aliran kepercayaan tuh. Iya. Kalau kampanye lo itu aliran kepercayaan itu sudah. Aliran kepercayaan. itu yang ada orangnya nyeni dan antik ya. Kayak kamu kan. Oh, dia kan kampanye lo pol ini dia finish unbound gravel pakai kampanye lo. Nggak tahu di mana grup setnya sekarang. Ya, udah rusak. Udah rusak. Oh, mewakili pertanyaan yang ada. Ya. Yang saya waktu itu nggak bisa jawab. Ya. Ini maksimal ban berapa? Itu maksimal ban berapa? Sebenarnya ini bisa ban 45. Secara resmi kita cuma boleh bilang 45. Oke. Karena kan harus manufacturer harus ngasih toleransi spilling jarak kan. Tapi sebenarnya dimasuki lebih bisa. Lebih itu berapa? Tergantung ukuran lebar pelek dan ukuran lebar ban. Karena ban 451 dengan ban 45 lain belum tentu sama ya. Kemudian ban 45 dipasang di pelek yang innernya 21 dengan yang innernya 25 jadinya beda. Nah, waktu ini masih pakai ramblernya itu berapa? 45. 45. Oh, itu sudah maksimal. Sudah maksimal 45 dan ban-bannya innernya udah 24 itu. Tapi waktu itu setahu saya pakai itu masih jauh, masih luas ya. Masih jauh ya. Jadi mungkin 50 bisa, cuman kan secara resmi 45. Secara resmi 45. Jadi bisa 45. Sepeda kita yang lama kan sama Hadi Tombrol dipasangi 50 masuk. 52 malah itu. 52. Tapi rekomendasi kita 45. Jadi bisa 45. Bisa pakai pelek MTB 27,5 atau 650B. Jadi mau diganti pelek lebih kecil dengan ban 4850 juga bisa. Jadi ini sepeda ya sama seperti Journey kita yang lain ya bisa dipasangi spakbor, bisa dipasangi apa macam-macam aksesori. Dan ada tempat tambahan di bawah sini untuk naruh tool bottle cage tambahan atau tool di sini. Terus di sini yang mungkin dari depan mungkin mau dilihat tadi ini ada lubang mau masang dinamo. Ya Om John kan pakai dinamo dia kalau ultra. Jadi ini bisa di sini kabel dinamonya. Dan ini tentunya terus dipasang macam-macam. Head tube ini ke atas. Ya, ikut keluar di sini. Keluar di situ, ya. Ya, bisa. Ada yang stem yang beda lagi. Jadi luas. Jadi ini kan yang benar-benar sembunyi kabelnya, tapi saya lebih suka yang agak terbuka sedikit, yang SMR namanya. Ini di sini enggak? Bukan ya? Bukan. Di sini. Bukan. Keluar di sini sebenarnya. Ya. Oh, enggak, maksudnya yang di atas. Oh, yang di atasnya. Ya mungkin keluar ikut lubang ini nih. Ikut lubang. Tapi jangan terlalu di gini nanti keluar. Ya, jadi dan bisa ada mau masang top pakai baut juga bisa. Ya ini yang terakhir. Kamu nyoba muter-muter doang ya waktu itu ya? Ya sebentar toh, karena kerennya 170. Kamu 172? 165 sekarang. Wah, Pogacar doi. Omre sudah ikut aliran Pogacar pakai 165. Jadi teman-teman keren 175 itu punah sekarang. Ada dulu. 172 aku dulu. Nah, 172 masih banyak yang pakai. Tapi katanya 175 itu prinsipnya udah punah sekarang. Karena yang tinggi pun sekarang lari ke pendek. Iya. Lari ke pendek. Jadi wah, dia sudah pakai 165. Berarti BB drop-nya diturunkan? Enggak, ya kalau sama. Karena nanti kalau mau tanya ya. Ya, oke. Jadi teman-teman itu tadi soal sepeda saya dan grup set UDH terbaru yang mungkin bisa nambah. Bagi yang sudah ngerti mungkin ini hanya pengulangan, tapi buat yang belum ngerti mungkin ternyata grup set perkembangannya ke sana gitu. Enteng ya? Iya. Enteng banget ya. Untung ini adanya baru-baru ini. Dulu lah Gembiang pakai gini wah acur ya. Enteng. Ya, oke teman-teman, kita ke meja, kita punya kuis buat teman-teman pendengar main sepeda. Teman-teman, tadi kan kita bahas bagaimana lutut saya atau sepeda grup set. Tapi ini sebelum kita tutup, saya ingin ngucapin tribute sama terima kasih kepada tim Visio saya. Karena mereka yang
kerja keras juga itu supaya saya bisa memenuhi target. Jadi ya yang familiar dengan main sepeda ini Asep, beberapa kali muncul. Episode kita paling populer kan Asep menyiksa Jupe. Dia ini visio timnas Indonesia sekaligus pionir bisnis visio di Indonesia sebenarnya. Kemudian ini ada Mas Andika, ini strength coach sebenarnya, kayak conditioning coach. Dia yang sebelum bentang Jawa dia yang banyak ngelatih saya untuk ngekuatin kaki. Ini pakai alat untuk ngetes keseimbangan kaki kanan kiri dan kekuatan segala bagian kaki saya. Dito ini visionya, jadi ini yang rawat. Jadi kalau ada yang error dia yang beresin. Dan sebenarnya ada foto kami berempat. Ini Asepnya nggak ada ya, tapi ini Dito yang di kanan. Ini saya, ini Mas Andika, dan ini Imam. Imam ini sports massage. Jadi kalau benar-benar sudah full kaku dia yang turun. Mijit ya. Tapi top. Oh. Dan ini di Surabaya di Fitswell. Jadi terima kasih teman-teman. Belum selesai ya kita. Ini baru 1 bulan. Jadi masih ada target yang saya kejar. Tapi nanti mijitnya di sini terus, pindah tempat? Enggak, di sini ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Jadi kalau mobilitas, gerakan segala macam Dito yang ngurusin. Kalau penguatan, latihan-latihannya Mas Andika. Kalau error semua langsung Imam yang turun. Jadi terima kasih teman-teman, kita kejar target berikutnya. Terus sebelum kita ke quiz, kita ke kameranya ke utama. Ini teman-teman main sepeda ingin saya nyampaikan, Mas tolong sampaikan jersinya untuk yang East Java Journey. Jadi ini desainnya. Nanti desainnya kurang lebih seperti ini, sama dengan yang saya pakai waktu bentang Jawa. Jadi ada kerahnya, jadi bisa dipakai harian, keren ini. Kemudian warnanya warna papayanya Ombre ini. Dan ini ada kantong magnetik belakang. Dan ini kantongnya nggak anjlok kayak yang lama itu, nggak. Jadi ini kuat. Saya pernah naruh botol-botol minum di sini, kuat, dan dipakai magnetik. Jadi dia nggak pakai resleting. Jadi kalau dicuci keringnya cepat banget. Jadi ini jersinya yang dari sub jersey yang pakai kerah seperti ini. Kalau untuk yang 600 kilo ada tulisan 600 di bahu atas dan warnanya orange papaya dan hijau gelap. Nanti dapat ini satu dan dapat technical shirt dari Azaware. Desainnya sama, warnanya sama, beda brand. Ini yang 600, warnanya orange dan hijau. Kalau nanti yang 1500 dapat full orange dengan aksen hijau dan full hijau dengan aksen orange. Jadi kita beda, bukan gini. Bukan gini. Jadi warnanya lebih blok, lebih asik. Ini kayak sepedaku. Iya, kayak sepedaan baunya Ombre. Desainnya seperti hijau ini. Dan oranye. Ya, kalau yang 1500 kan dapat 2 yang berkerah, satu hijau, satu orange, plus satu technical yang kalau nggak salah warnanya hijau. Jadi tapi kalau yang 600 dapat yang dua warna ini. Seperti ini. Jadi ini desainnya keren, dan ini kalau nggak dipakai bersepeda bisa dipakai harian gitu, karena ada kerahnya dan persis seperti yang saya pakai dan tim Wednesday pakai di Bentang Jawa tahun lalu, seperti itu. Nah Ombre, sekarang kita bagi-bagi ya, sebelum menutup. Ombre kan ada mana tadi videonya? Ini Ombre, tolong. Ya. Minggu lalu kan kita bahas, kita pengen bagi-bagi buat teman-teman untuk membuka 2026. Jadi nanti ada hadiah sepasang ini. Ada satu lagi nanti jersey 5am yang terbaru dari sub jersey yang di kanannya Ombre itu. Dan nanti ada satu lagi kaos dari Main Sepeda. Yang anak ultra mungkin, atau yang terkait dengan ultra cycling. Syaratnya kita minta tolong antara sekarang Rabu sore ini atau Kamis pagi, kalau goesnya Kamis pagi, atau kalau sudah punya stok foto juga nggak apa-apa, mulai setelah podcast ini sampai Selasa minggu depan atau Senin minggu depan tanggal berapa Senin minggu depan? Sebelum kita podcast minggu depan 19 ya? 19 sampai 19 Januari. Kalau Anda punya foto yang kira-kira tidak harus sama persis ya, tapi saya ini tergelitik karena belakangan kan sering foto sama patung. Ini kebetulan patung di Kediri, jadi hometownnya istri saya. Dan Ivo sempat goes ke sana, Joko goes ke sana dari Surabaya sekitar 100 kilo datar.
Nah, Kohai ternyata goes ke sana juga. Ini Pusaka Surabaya ini latihan buat EJJ. Kohai goes bersama patung macan putih ini yang viral itu, yang sekarang gara-gara patung seharga 3,5 juta ini, kawasan sekitarnya sekarang jadi kawasan kayak pasar malam dan wisata gitu. Sampai ada Car Free Day-nya segala macam. Jadi bayangkan, cukup bikin patung 3,5 juta. Viral dan langsung menggerakkan ekonomi. Apa ini Balung Rejo namanya ya? Balung Rejo ini di Kediri ini jadi terkenal banget. Padahal dulu siapa yang kenal Balung Rejo? Gumul aja kalau nggak ada event sepeda nggak ada yang tahu mungkin itu kayak gitu ya. Ini cukup dengan patung harga 3,5, tidak perlu bayari Nyoman Nuarta, nggak perlu nyewa desainer top, cukup warga lokal, langsung jadi tempat yang pergerakan ekonomi. Bahkan sampai ada loh balon-balonnya loh. Iya. Jualan. Aku punya itu. Apa punya apa tadi? Ini di bawah ini Ya, apa itu? Balon replikanya ini. Cepet ya mereka tuh bikinnya ya. Aku tadi tak pikir balon apa. Balon. Sama ada kaos-kaosnya juga, kaos macan putih. Jadi ini bukan berarti teman-teman harus foto di depan patung macan putih ini. Omnya suka main balon. Balon sialan. Kayaknya Omri. Nah, Omri kan kita kalau kemana-mana foto sama patung kan. Kalau kita ke Pujon, kita foto sama patung sapi. Jadi, Dino, nanti daripada orang salah. Iya. Fotonya sama patung. Pokoknya Anda bersepeda, berfoto dengan patung dimanapun. Oke. Ya. Jadi bukan sama balon. Bukan. Oke. Sama ya. patung. Padahal balon dan patungnya sama. Balonnya ngikuti patung. Oke. Ya. Jadi sama patung ya. Sama patung. Jangan sama yang lain. Nanti Anda mungkin bangga, senang, bucin, nggak bisa move on. Anda foto sama yang lain. Jangan. Jadi kita nanti kisru main sepedanya kisru. Jangan. Ini sudah pinggir jurang ini. nanti yang aku paling takut nanti yang foto yang lain ya. Nah, iya, terus ada yang nge-tag, Om Re. Ini kan ada. Bahaya itu. Lagi aku. Jadi teman-teman, karena kita kalau saya pikir kita ini 10 tahun lebih bersepeda, hampir 15 tahun sekarang. Ya. Itu sering banget foto sama patung kan tetenger kan. Oh, kita lagi di mana? Patungnya apa? Ya. Kita di Cirebon fotonya sama patung. Ya. Patung ikan atau apa gitu kan ya. Di Pangandaran aja ada patung Marlin. Kayak gitu kan. Mas, depan patung Marlin itu ada soto enak, ada yang ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman ini nggak tahu kenapa kalau kita nanjak atau kemana selalu ada foto dengan patung, karena itu nandai aku sudah sampai sini kayak gitu. Sudah pernah ke tempat ini. Jadi Anda tidak harus foto dengan patung macan putih di Kediri ini, tapi tunjukkan patung-patung yang tempat ada goes. Oke. Cukup fotonya ya, nggak harus kayak Kohai gini. Pokoknya patung bersama patung itu, atau kalau orangnya malu, sepedanya aja nggak apa-apa. Oke. Anda posting di story Anda, ya kan? Ya. Lalu tag main sepeda dan Om Johnny Ray. Ya. Nanti paling lambat Senin tanggal 19 Januari. Ya. 3 yang kita suka. Kalau ngomong yang terbaik kan bingung, Om. Yang terbaik itu apanya gitu ya? Ya. Misalnya lebih ganteng dari siapa kan susah ngomongnya kan gitu ya. Tapi yang kita suka, 3 berarti yang kita suka. Istilah sekarang tuh menurut keyakinan kami. Betul. Ya, menurut keyakinan kami itu yang paling bagus ya. Paling lucu. Itu untuk disclaimer-nya kan ya. Ya, untuk menurut keyakinan kami. Jadi yang 3 yang menurut keyakinan kami paling bagus, itu nanti dapat hadiah. Yang 1 dapat sepasang bidonnya Omre yang 99% tidak jadi atlet. 1 lagi nanti dapat jersey 5am dari Subjersey. 1 lagi dapat kaos dari Azawer dari main sepeda. Setuju ya? Setuju. Nah, nanti kita akan sering bikin kayak gitu. Jadi tolong sekali lagi, kadang-kadang sering terlalu harfiah teman-teman ini. Nanti semuanya kepari foto sama patung ini. Benar. Enggak. Saya lihat ya. Saya tuh tergelitik karena patung macan putih. Sedangkan itu nggak kayak macan. Ya itu yang bikin viral. Jadi tolong, kita pengen tahu patung-patung yang menurut Anda layak tampil di main sepeda gitu. Nanti story-nya nanti kita pilih, tim main sepeda nanti akan nge-save tiap yang Anda tag kan harus di tag untuk bisa kita repost kan ya. Untuk kita repost, jadi tag main sepeda dan tag Om Ray, Johnny Ray 2000. Kenapa 2000? Waktu itu Johnny Ray-nya ada, terus 2000 itu cuma
kode aja. Oh, tak pikir 2000 orang yang pernah saya kalah Bonnie Blue. Kamu kan sering ke Bali tuh. Terus? Ya, gak apa-apa. Ya, jadi teman-teman pokoknya foto sepedanya atau Anda dan sepeda dengan patung dan tag Main Sepeda dan Om Ray di story aja nggak apa-apa. Nanti itu kita akan repost di Main Sepeda. 3 yang menurut keyakinan kita baik, kita kasih 3 hadiah tadi. Kita Tapi tunggu harus otentik ya? Harus otentik. Maksudnya akunnya dan pemiliknya. Oh ya, karena kan nanti harus kita verifikasi ya. kan. Nah, dan jangan takutnya terus fotonya temennya dimasukin gitu. Ya harus dia ya kayak gitu. Jadi nanti kita tunggu foto-foto patung sepeda se-Indonesia. Ya. Oh, kita punya foto sama patung Pantani Om di Italia. Oh iya ya, yang tributnya itu ya. Tributnya Pantani Ya, di ya. Mortirolo itu ya. Mortirolo. Ya. Ya. Terserah lah, pokoknya sama patung-patung. Ini Om, kalau di Jepang di Shibuya berarti Hachiko patungnya. Hachiko ya. Oh, Di Surabaya ada Hachiko Om di timur. Ada. Ada. Oh. Di PCM Pakuan City Mall. Oh, Ada. Saya juga baru tahu ada Hachiko-nya di situ. Ya di Indonesia, di Surabaya itu ada Hachiko, ada Merlion, ada. Oh itu macan muntah. Macan muntah itu. Jadi terserah, pokoknya Anda foto dengan patung, kita pasang. Nanti kedepannya kita bikin foto dengan apa supaya lebih lucu lagi kan ya, gitu kan ya. Iya. Ya. Dengan cyclist perempuan yang dia sukai atau apa gitu. Kayak ikut-ikut. Kayak ikut-ikut. Itu aja. Oke, kita tunggu ya. Jangan lupa tag Main Sepeda dan tag Om Johnny Ray. Nanti episode minggu depan, Rabu tanggal 21, kita umumkan 3 yang dapat itu ya. Iya. Kita tunggu. Masih.